Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Seperti biasanya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Siapa yang pimpin doa? Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak kepada kami, sehingga kami masih dapat melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, berkati dan lindungi kami, agar kami dapat melakukan aktivitas belajar mengajar kami di dalam kelas ini. Juga Tuhan, kami anak-anak yang tidak luput dari kesalahan dosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar kasih yang kau berikan kepada kami tidak salah. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Baik. Sebagai pembukaan, kita menyanyikan lagu nasional. Mungkin gaya belajarnya, apalagi ini mendung-mendung, ada rasa ngantuk, rasa dingin, ya kan? Ya, Bu. Ya. Lalu silakan kita nyanyikan. Berkibarlah bendera. 1, 2, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci keberhirauan di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap hujan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membelah. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Sebelum pembahasan materi, akan absen dulu. Kalau ada orangnya katakan hadir. Yang tidak ada orangnya tentu paling ketua kelasnya mesti tahu. Entah dia sakit. Adrian, ayo. Asmida, Ibu. Sakit. Bu Haryanto, hadir Bu. Chelsea, English, Rezer Sauliman, Farel Mahmud, hadir Bu. Noran Manulung, Hadir, Bu. Gabidori Anton, Gideon Siomping, Hadir Bu. Arsoni Saputra Sihomping, Hadir Bu. Mengki Kurniawan Tabara, Hadir Bu. Jeffrey Chandra Nebao, Hadir Bu. Jelita Naampun, Hadir, Bu. Jelita Naampun, Hadir, Bu. Carmila Arizona, Hadir, Bu. Christian Simajunta Albahui, Lesma Malau, Hadir, Bu. Marina Telaumbanua, Hadir, Bu. Maslina Situmora, Hadir, Bu. Randy Situmora. Bu. Mana orangnya? Sandi Bondan, Hadir, Bu. Cecia Aprilia Siringo-Ringo, Hadir, Bu. Sri Esra Liwenjel Selawan, Tiara Candika Siregar, Hadir, Bu. Dioreski Simanulang, Hadir, Bu. Rice Aprilina Simamora, Febriani Jebua, Hadir, Bu.
Wilda Baringin, Adrianto Sihotan, Ayo Bu. Hendaria Sregar, Hermina Purba. Kita mulai ke pembahasan materi. Tanggal 15 ya? Cerpen. Tahu apa cerpen? Yaitu siapa yang pernah membaca cerpen? Oke. Setelah kamu membaca cerpen, pernah membaca cerpen kan? Cerpen cerita pendek. Ibu juga yakin pasti semuanya sudah pernah melihat dan membaca cerpen. Tema atau judul cerpen itu membuat orang yang membacanya penasaran, ingin mengetahui apa isinya. Begitu kan? Sekarang ini di zaman teknologi canggih ini, kita juga dapat mencari cerpen di HP, di YouTube. Kalau zaman orang yang dahulu, cerpen itu harus yang tertulis di buku, atau di majalah, atau di surat kabar. Tidak seperti sekarang ini. Pernah kamu membaca cerpen dari handphone atau dibuka di YouTube? Cerpen apa? Ya. Tapi temanya atau judulnya bukan kehidupan kan? Tentang apa? Seorang iya. Kelanjutannya kita tahu kalau sudah kita baca. Begitu kan? Sekarang apa yang ingin kamu tanyakan tentang cerpen ini sebelum kita lanjutkan? Nanti kita akan membuat cerpen lalu presentasi. Jadi sebelum ke situ apa yang kamu ingin tanyakan? Pengertian cerpen sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Iya. Yang lain? Di dalam cerpen itu ada unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan dikatakan juga unsur-unsur yang membangun atau unsur pembangun cerpen. Unsur intrinsik terdiri dari itu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat, gaya bahasa. Iya. Dari sekian banyak unsur intrinsik. Iya. Dari yang 8 itu, apakah kamu sudah memahami? Contohnya yang dimaksud dengan sudut pandang, yang dimaksud dengan tema, dan yang lainnya. Sudah paham? Ada yang perlu kamu tanyakan? Sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Penokohan. Di dalam sebuah cerpen ataupun drama, baik yang tertulis atau dilaporkan di atas pentas, bahasa umumnya pemain, atau ada beberapa pelakon atau peserta. Tapi tidak semua itu dikatakan tokoh. Kalau misalnya satu cerpen atau satu drama, pernah main drama kan? Dalam drama itu ada 10 orang pemainnya. Yang 10 orang itu tidak dikatakan semuanya tokoh. Jadi penokohan itu memilih para pemain yang siapa yang kira-kira cocok jadi tokoh. Tokoh artinya pemeran utama. Dalam sebuah film, drama atau cerpen tidak semua pemeran utama, ya kan? Walaupun banyak pemainnya, banyak pelakonnya, namun pemeran utama bisa hanya 2 orang atau lebih. Yang jelasnya tidak semua peserta atau pelakon itu menjadi tokoh atau pemeran utama. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Kesempatannya saya mau bertanya apa itu latar? Latar atau setting, tempat melakukan
tempat melakukan drama itu atau tempat melakukan isi cerita pendek atau cerpen. Kalau kita melakukannya di depan ini, inilah latarnya. Kemudian latar itu bukan hanya latar saja. Kalau dikatakan ada latar tempat, latar situasi, latar waktu. Latar waktu artinya jam berapa setiap babak, setiap kejadian dilakukan oleh para pelaku. Sudah? Kalau kita memainkannya di sini atau di depan ini kita buat latar. Latar tempat, ruangan 9:04. Latar waktu, lihat jam berapa. Sudah. Latar suasana, bagaimana suasana di pentas atau di tempat memainkan dan suasana penonton di ruangan ini. Misalnya latar suasana, sedih, bercampur haru, mulai dari awal sampai ceritanya terakhir. Sudah? Jelas? Masih ada lagi? Kalau ya, sudut pandang. Kalau kita terjemahkan secara terjemahan lurus, sudut tempat memandang-pandang, ya kan? Tapi arti yang sebenarnya bukan itu. Sudut pandang adalah bagaimana cara pengarang, bagaimana cara penulis menempatkan dirinya di teks atau di cerita yang dia tulis. Contoh, kalau saya pengarang, saya penulis membuat sebuah teks, entah itu teks drama, entah itu teks cerita, yang menulis siapa? Saya kan? Katakan yang menulis saya, pengarangnya saya. Saya itu sama dengan aku. Benar? Benar? Kalau dalam teks yang saya tulis, saya gunakan kata aku, berarti sudut pandangnya orang pertama, pelaku utama. Sudah? Oke. Masih ada? Ya. Dengan? Sama, jelas. Watak sama dengan karakter, sama dengan sifat. Watak sama dengan karakter, dengan sifat. Atau berbeda kelakuan, akhlak. Sudah? Masih ada? Masih? Itulah tadi unsur apa? Esensi yang terdapat di dalam cerpen, drama atau cerita lain. Selain unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Siapa tahu apa saja itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah faktor sosial, ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, politik, keagamaan, dan masyarakat. Iya. Kalau dalam sebuah cerita, dalam sebuah film ataupun cerpen, ada itu pelakunya, ada tokoh dan penonton, yaitu pemeran utama, bintang tamu, pemeran tambahan, ada kan? Semua ini punya sosial, benar kan? Tapi tingkat sosialnya berbeda satu sama lain, ya kan? Mungkin kamu pernah mendengar cerita tentang kehidupan antara dua keluarga, anak mereka saling menyukai, tapi orang tuanya tidak menyukai. Tidak mungkin itu jadi menantu saya. Lihat dong, bibit bebek dong. Pernah kamu lihat? Pernah kamu dengar? Pernah kamu baca seperti itu? Itu termasuk unsur ekstrinsik, tingkat sosial.
Sudah? Kalau begitu menurut Ibu, mungkin kamu sudah bisa membuat sebuah cerpen tentang hal-hal yang pernah kau alami, baik yang terjadi pada dirimu sendiri maupun dalam keluarga. Coba buat sebuah cerpen yang temanya hal yang pernah kau alami atau berdasarkan pengalamanmu. Oke? Bentar lagi kita presentasi. Nanti akan saya panggilkan, saya nilai satu-satu atau kelompok kita buat 5 kelompok. Rapatkan kedua mejamu, kelilingi 7 orang mengelilingi meja yang 2 itu. Tak usah dari seberang sana ke seberang ini, yang dekat-dekat aja rambut kelompok. Cepat. Dengan mengangkat bangku dan meja, jangan ditarik, jangan digeser. Paham? 1, 2, 3, sini satu laki-lakinya. Satu, dua, masuk sini dua. Yang tidak mau masuk, ya udah bertahan di tempat. Masuk dua. Angkat. Saya boleh mungkin biasakan tradisi mengarangmu selama ini. Banyak kalimat yang enak diucapkan, indah didengar, bermula-mula. Tidak harus pada suatu hari. Pada suatu hari itu sudah mulai zaman dahulu. Pada suatu hari itu bisa kita ganti dengan kata-kata lain yang lebih enak didengar, lebih tertarik orang, maknanya sama. Contoh, hari itu pas hari Sabtu, bla 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 bla. Pada suatu hari juga artinya itu kan? Iya kan? Ketika aku pergi ke pasar, tepatnya hari ini, aku bertemu dengan seorang gadis yang belum pernah kulihat secara itu di mana pun. Pada suatu hari juga kan? Jadi ganti kalimat pada suatu hari itu. Pada suatu hari sudah terlalu mengental di otak. Mulai kau menganak. Pada suatu hari di desaku. Kalau kita ganti dengan kata-kata lain, kenapa tidak bisa? Organisasi dan dari beberapa sekolah atau desa. Di tempat pertemuan itu, menunggu dimulainya, aku duduk santai sampai dia seperti ini. Tanpa sengaja terlihat oleh seorang gadis yang seumuran denganku, wajahnya cantik, begitu putih, hidupnya mancung, rambutnya panjang, pokoknya super deh. Mengenakan itu ke temanya, mengenang, punya hubungan. Jangan pula temanya beda dari isinya, tidak ada hubungan, keterkaitan atau koherensi. Sudah? Sudah siap? Biar kita mulai presentasi. Sudahkah siap pekerjaan kalian? Sudah? Sudah? Terima kasih. Setiap kelompok satu orang maju ke depan. Ini kelompok dari melatih
di samping Melati Kamboja. Baru ya. Ya, oke. Bacakan hasil pekerjaan kelompokmu. Satu orang sesuai dengan tulisan posisimu berdiri. Sudah? Bentar ya. Mari kita dengar hasil pekerjaan setiap kelompok yang akan dibacakan oleh perwakilan kelompoknya. Kamu boleh memberi tanggapan, pendapat, atau kritikan di catatan mencatat. Nanti setelah selesai presentasi, di situ kita bahas. Buat dalam catatanmu saran seharusnya bla 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 bla. Kritikan tujuannya untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk mencari kelemahan atau kesalahan yang berbicara. Sudah? Ya. Kita mulai. Tema anak tiri. Berawal dari ayah saya yang meninggal sejak saya umur 8 bulan. Terus setelah ayah saya meninggal, ibu saya berhubungan lagi. Setelah itu, saya ditinggal di rumah tua saya. Saya tidak jumpa ibu saya selama 2 tahun. Tiba-tiba, ibu saya datang langsung membawa saya untuk tinggal bersamanya. Saya mempunyai adik tiri. Adik tiri saya selalu berbohong untuk kebaikannya dan selalu menjauhkan saya. Saya selalu jadi topik kalau ibu dan ayah tiri saya bertengkar. Hanya itu? Hanya itu. Baik. Gara-gara aku dan adikku, ayah dan ibuku berantem. Saat aku pulang ke sekolah, hampir menuju rumahku, aku bertemu dengan ibuku, ia pun pergi ke ladang. Dan dia memberi pesan pada saya bahwa adik saya menyapu halaman dan rumah. Ia pun tak lupa membilang kepada adik saya karena dia terburu-buru ke ladang. Ia pun berkata kepada saya bahwa saya nanti mengikutinya ke ladang. Sesiap pekerjaan saya di rumah. Setelah itu, aku pun sampai ke rumah. Aku pun melihat rumah kotor dan berantakan. Aku pun marah-marah kepada adik saya karena dia main-main terus. Karena emosiku nggak bertahan, maka aku kepada ibu saya. Aku pun memanggil tapi dia nggak peduli lagi. Setelah itu setelah pekerjaan saya selesai, setelah itu hari pun hampir mendung. Kami pun pulang ke rumah. Setelah itu kakak dan abang saya pun pulang bekerja dan kami pun pergi mau mandi. Setelah saya mandi, ibu saya memanggil aku dan makanlah ayah dan ibu saya berantak. Makalah. Oke, lanjut. Tema sakit hati buat abang dan orang tua. Saya pernah mengalami sebuah sakit hati sejak ada abang saya tinggal di rumah saya. Abang saya sangat jahat karena dia baru diusir dari rumah pak tua saya. Dan hari kemudian bapak saya kemudian mama saya mengasih tahu kepada bapak saya. Dan saya pun kena marahi dan dipukul. Dan mau sampai seminggu orang tua saya tidak mau menyapa saya. Dan kemudian hari saya pun pergi dari rumah saya dan mereka tidak mau mencari saya. Dan saya pun berniat tinggal di rumah bos saya. Dan bos saya pun memberi tempat tinggal di situ. Saya sangat sedih, serasa tidak dianggap dan serasa anak tiri. Dan kemudian hari orang tua saya pun mencari saya. Di situ orang tua saya pun menjelaskan dan ternyata yang mencuri tersebut adalah abang saya tersebut. Lanjut. Tema mencuri bunga bersama teman. Kejadian ini aku alami dengan teman ketika mencuri bunga. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Minggu jam 2:30. Saya periksa aku dan teman-teman segera pulang saja. Tema jatuh naik kereta. 2 minggu yang lalu saya
saya pergi ke kantin karena di rumah mama saya membeli sesuatu tidak mengatakan mulai dari saya sampai di rumah. Dan saya berharap harus mendalang saya alami dia berulang lagi untuk saya alami. Baik. Sudah semua kita mendengar hasil kerja kelompok. Tadi saya suruh kamu buat kritikan, saran, dan tanggapan. Iya kan? Untuk hasil kerja kelompoknya, Ibu mengucapkan terima kasih dan semua kita tepuk tangan karena sudah selesai. Terima kasih. Kembali ke tempatnya. Lanjutkan membuatkan saran, kritikan dan tanggapan kepada setiap kelompok. Nanti akan kita siapa yang sudah selesai tugas yang saya berikan tadi? Tunjuk tangan yang dapat memberikan saran atas apa yang didengar dari hasil tiap kelompoknya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kami dari kelompok Melati mau memberikan saran kepada Kamboja, kelompok Kamboja. Seharusnya kita tidak kasar kepada adik dan harus menyayangi. Ayo tepuk tangan. Oke, baiklah. Masih ada yang akan memberikan saran atau tanggapan atau kritikan dari yang lain? Lalu, Ya, saya akan memberikan saran kepada kelompok bawah supaya kita harus berhati-hati bersepeda motor. kita harus berhati-hati berkendaraan di depannya. Oke, tepuk tangan. Masih ada. Oke. Setiap tindakan ada plus minusnya. Artinya ada keuntungannya, ada kerugiannya, ya kan? Keuntungannya dia tidak lupa dengan tatanan Talombo orang Batak. Dia mencantumkan kata bu. Tapi secara nasional memang itu jelas tidak diperbolehkan diganti dengan kata tante atau bibi. Sudah? Paham? Oke, terima kasih. Begitulah cara membuat saran kritikan kepada teman yang lain, tapi tetap menggunakan kaidah tata bahasa yang tepat. Yang salah satu contohnya tadi yaitu bo. Sudah? Baik. Terima kasih ucapkan kepada anak didik kami di kelas ini. Kita sudah membahas pembelajaran kita lebih jauh dan saya berharap kamu telah memahami apa yang kita bahas hari ini. Lain kali kita lanjutkan. Terima kasih atas peran sertanya. Semoga di lain waktu kamu semakin tertarik dan ingin belajarnya untuk menambah pengetahuan kamu. Terima kasih. Kita karena pembelajaran kita sudah selesai, kita berdoa seperti biasanya. Siapa di antara kamu yang memimpin doa? Gideon, ayo. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan istirahat. Terima kasih atas waktunya yang telah Engkau berikan. Kiranya hari ini kami telah menerima ilmu yang diberikan oleh guru kami. Semoga ini kelak bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami. Hanya ini doa anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.